Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sedang berada di Cileunyi, teman-teman. Dari arah Bandung tadi ya, dan sekarang kita akan menuju arah Nagrek. Kita akan pantau bersama uh, perjalanan menuju arah Nagrek seperti apa ya dari Cileunyi ini. Di Hamin 2 Idul Fitri ya, 2026, apakah lancar atau ada kenaikan volume kendaraan di malam hari ini. Sekarang itu udah jam 20.50 teman-teman, berarti jam 9 kurang 10 menit ya. Kita akan melihat, wow, sampai sini ada antrian teman-teman. Volume kendaraan roda 4 sudah mulai meningkat nampaknya ya. Ini kita baru keluar Simpang Cileunyi ya. Ini kondisinya udah mulai padat nih teman-teman. Ini ke arah Nagrek ya. Ini arah Nagrek, kondisi lalu lintas sudah mulai padat nih kelihatannya teman-teman. Dahsyat ya. Ini lalu lintas udah mulai padat ya. Kalau kita perhatikan dominasi kendaraan roda 4 teman-teman, kendaraan pribadi ya, kendaraan pribadi yang mendominasi jalanan wilayah Cileunyi ini. Oh, banyak yang ini ya, yang istirahat ya, jadi sedikit tersendat tadi. Ini pada istirahat di pinggir jalan, jadi sedikit tersendat. Oke, kita mulai lancar lagi teman-teman. Memang ada peningkatan volume kendaraan ya teman-teman di malam hari ini, tepatnya Hamin 2 Idul Fitri ya, di tahun 2026. Yang terlihat banget lonjakan kendaraan itu roda 4 teman-teman, kendaraan pribadi ya. Ini kendaraan yang beristirahat, keluar masuk, istirahat di bawah jalan atau di warung nasi dan lain sebagainya. Ini cukup apa ya, memberikan dampak perlambatan terhadap kendaraan yang melintas di jalur ini. Nah, kayak gini. Baik teman-teman, ini perjalanan kita melihat rame lancar lah ya, bisa dibilang rame lancar teman-teman malam hari ini.
dari Cilenyi ke sini ya, dari Cilenyi ke apa namanya ya, daerah Cipacing kalau nggak salah. Kita masih dari Cipacing. Ini mulai ada kepadatan lagi teman-teman. Ini ada kepadatannya. Karena volume kendaraan yang meningkat ya, ini ada kepadatan di jalur Cilenyi Nagrek teman-teman di malam hari ini. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Untuk cuaca sendiri, alhamdulillah ya, bisa dibilang cerah karena tadi sore baru beres hujan ya. Hujannya di sore hari tadi, jadi sekarang atau malam ini cukup cerah gitu ya. Ya cerahnya maksudnya tidak terjadi hujan gitu ya. Kalau gelap sih gelap gitu ya. Mulai rame ya para pemudik teman-teman. Alhamdulillah. Kami lancar teman-teman, kondisi lalu lintasnya kami lancar. Kadang-kadang ini seperti kendaraan umum ya, angkot yang naik nurunnya penumpang dan sebagainya itu juga menggunakan kontribusi pada kelambatan kendaraan di belakangnya ya. Apalagi sedang trend kendaraan sedang naik sehingga memang
dampaknya cukup lumayan terasa ya. Ya baik teman-teman, alhamdulillah ya kita sudah melewati pabrik. Nah, yang biasanya terjadi kepadatan karena harus lalu lintas tersendat oleh aturannya. Nyebrang keluar masuk pabrik besoknya saat ini belum jam pulang karyawannya, jadi relatif aman dan relatif lancar. Dan ambil di tengah dan tengah kosong pertama kedua dikit jalannya kurang begitu rata ya, kurang begitu halus jalan. Ya baik teman-teman, kita lanjut ke Nagrek. Kita pengen tahu di kawasan Nagrek kondisi lalu lintasnya seperti apa, kita akan saksikan bersama teman-teman. Silakan saksikan bersama dari mulai Cileunyi tadi ya, kondisi lalu lintasnya seperti apa, biar teman-teman punya gambaran ketika teman-teman mau mudik di malam hari ini gitu ya. Oh, saya mudik hari ini karena melihat perjalanan hari ini cukup relatif relatif cukup lancar misalnya ya. Ini juga menjadi bahan pertimbangan teman-teman ketika mau mudik melintasi Cileunyi Nagrek gitu ya. Alhamdulillah malam hari ini lancar banget ya. Cuaca sorenya cerah ya, cerah, cuaca cerah. Tidak lancar ya Bro. Si jalannya juga sampai saat ini sampai sini maksudnya terlalu cukup bagus karena baru diperbaiki juga ya jalan.
ini biasanya ada keluar masuk dari arah Sumedang atau menuju Sumedang, sehingga sedikit tersendat biasanya di daerah sini teman-teman. Sekaligus apa namanya, ada pasar juga ke arah Sumedang itu, sehingga jalan yang dilalui oleh kendaraan terutama mobil itu tersendat di sebelah kiri kita itu, karena gantian atau penyempitan jalan ya, oleh masyarakat yang beraktivitas jual beli, kemudian atau hanya sekedar lihat, belanja dan lain sebagainya. Oh, tempat pemberhentian rest area di daerah Paramekan Muncang udah mulai terlihat ramai para pengendara yang beristirahat untuk sekedar menghilangkan kelelahan dalam sebuah perjalanan, kemudian kita masuk ke kawasan bypass Cicalengka teman-teman. Kawasan Cicalengka, bypass Cicalengka. Arus lalu lintas cukup lancar teman-teman, bukannya lancar ya. Iya. Cuaca mendukung teman-teman untuk yang mau mudik di malam hari ini. Oh, saya juga jadi kebawakan ritme para pengendara ya lainnya. Kecepatan di sekitar 60. Cuman kalau kita nggak ngikutin ritme yang lain memang jadinya menghambat. Jadi berkendara memang kita harus mengikuti ritme orang lain berkendara juga ya. Terutama yang di lajur kanan, karena memang apa namanya dianakkan mendahului ya. Sebelah kiri ya, karena di kanan tuh ngeri juga mobil, ada kecepatan lumayan.
ada istirahat ya, tapi memang terus jalan jadi nggak sedap. Oh, mantap. Ini kayaknya bisa dibilang puncak arus mudik atau belum ya? Atau belum ya? Belum ya kayaknya. Karena tadi dari arah Cilenyi sampai sini masih terlihat sepi lancar ya, kendaraan lancar gitu ya. Hanya daerah sini aja yang terlihat antrian. Kita akan cek. Biasanya ini aktivitas warga yang menyeberang atau keluar masuk perkampungan ya, sehingga menyendat mengakibatkan kesendatan arus lalu lintas dari jalur utamanya. Oh, keluar masuk SPBU ataupun misalkan tempat peristirahatan ya teman-teman. Ini banyak yang lagi istirahat. Oh, banyak yang lagi istirahat. Kendaraan-kendaraan roda 4, roda 2 gitu ya, pada istirahat. Oh, ramai alhamdulillah ya. Ini plat luar kota juga udah mulai terlihat para pemudik menggunakan roda 2, roda 4 ya di malam hari ini. Sekarang udah jam 9 teman-teman. Jam 9, kawasan bypass ya, di Cicalengka, Kabupaten Bandung, arus lalu lintas cukup lumayan terjadi antrian. Padat merayap, nggak merayap juga sih ini. Ya bolehlah lebih dibilang padat padat merayap gitu. Ini terjadi antrian yang cukup panjang ya, udah lumayan panjang antriannya. Ini kawasan bypass Cicalengka ya. Nah, di sini sedikit penyempitan jalan. Emang penyempitan sih di sini ya, tadinya lajur, jadi 2 lajur sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada antrian, ya memang wajar sih ini.
sini biasanya terjadi apa namanya, keluar masuk kendaraan warga ya, atau hanya sekitar apa namanya, maksudnya hanya sekedar nyebrang dan lain sebagainya. Oh, ini mah udah mulai terjadi antrian sampai Nagrek, curiganya begitu teman-teman. Tadi dari mulai bypass Cicalengka ya teman-teman, udah mulai terjadi antrian, dan tentu ini udah sampai sini udah ada kayaknya 1 kilo ya, 1 kilometer kayaknya udah ada deh antrian kendaraan. Ada kendaraan mogok teman-teman, diambil kanan aja ya teman-teman, ada kendaraan mogok juga di sini. Oke, untuk motor relatif bisa lancar ya teman-teman, karena memang antrian itu terjadi di kendaraan roda 4. Kalau untuk motor masih bisa ambil kiri atau di sela-sela kendaraan roda 4 ya teman-teman. Jadi artinya masih lancar lah segini untuk motor ya, tidak mandek gitu ya, tidak stuck gitu. Ini di pom bensin ini juga banyak yang istirahat ya, sekedar istirahat sambil ngisi BBM, sambil jajan juga banyak ya. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Bentar lagi kita masuk ke kawasan Nagrek. Bentar lagi kita akan memasuki kawasan Nagrek yang tentu kawasan Nagrek kan adalah menjadi ikonnya para pemudik ya. Biasanya alat ukur kepadatan, kelancaran itu Nagrek biasanya. Oh, di sini ada penyempitan pertama, kedua putar balik juga biasanya ada di sini. Kemudian ketiga mungkin ada yang keluar masuk, oh ditutup, keluar masuk apa namanya,
rumah makan, masjid, peristirahatan posko-posko mudik dan lain sebagainya ya, sehingga terjadi antrian atau kepadatan seperti ini. Ini kita masuk kawasan Nagrek. Ini alhamdulillah untuk motor lancar ya teman. Karena memang dominasi kendaraan malam hari ini tuh roda 4 teman-teman. Kendaraan roda 2 hanya beberapa aja ya, tidak sebanyak roda 4. Oke teman-teman, ini kita masuk kawasan Nagrek. Tentunya ini adalah ikon mudik, para pemudik ketika melintasi di Nagrek ini. Alhamdulillah lancar, cuma sedikit terjadi antrian aja di beberapa titik karena aktivitas warga atau keluar masuk kendaraan yang mudik, yang beristirahat atau sekedar sholat atau yang beristirahat di posko-posko mudik gitu ya. Alhamdulillah lancar teman-teman. Silakan saya rekomendasikan ya kalau misalnya teman-teman mudik di malam hari ini ya, karena alhamdulillah lancar teman-teman. Dari Cilenyi tadi ya, kita dari Cilenyi ke kawasan Nagrek ini relatif lancar, terutama untuk motor ya. Kalau untuk mobil beberapa titik memang terjadi antrian terutama di area SPBU, kemudian area peristirahatan, area rumah makan dan seterusnya. Nah, kita masuk di kawasan Purungan Nagrek untuk lagi ya. Kita akan update sampai Jalan Cagak Nagrek ya. Arah Tasik dan arah Garut. Kita akan lihat kondisi seperti apa. Oh, ada apa ini? Oh, ada yang ada kendaraannya putar balik.
Ini apa ini? Oh, pos pemudik. Pos pemudik kok. Alhamdulillah lancar peluangnya. Untuk lalu lintas di malam hari ini lancar teman-teman, alhamdulillah. Termasuk di turunan Nagrek ini lancar ya. Kita dari Cileunyi ke sini tadi berapa menit ya? 20 sampai 30 menit, 30-an ya, 30 menitan ya. Ini satu jalur ya teman-teman di apa namanya di turunan Nagrek ini. Karena yang dari arah Tasik ataupun dari arah Garut itu melalui lingkar Nagrek. Nah teman-teman, di daerah sini kalau kemudian teman-teman mau ke arah Tasik, ya Malang dan seterusnya, itu ambil lajur kiri ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke arah kota Garut, Singaparna via Garut, itu ambilnya di lajur kanan teman-teman, ya di lajur kanan. Terutama mobil ya, apalagi kalau lagi padat. Karena kalau misalkan salah lajur itu agak repot untuk kemudian masuk jalur sesuai tujuan teman-teman. Apalagi kena kondisi lagi padat begitu ya teman-teman. Nah ini kita mau tuh kayak gitu tuh. Ini menghambat dan membahayakan teman-teman. Dia ambil kanan tapi beloknya ke kiri. Ambil arah Garut tapi sebenarnya dia ke arah Tasik ya Malang dan gitu ya. Oke, seperti itu dulu ya teman-teman update-nya ya. Nanti oh ya sampai Garut deh kita akan coba ambil satu Garut aja ya, nanggung ya teman-teman. Ini kita udah jam 9 atau 21:27 teman-teman sampai dengan Nagrek ya tadi ya. Simpang Nagrek. Alhamdulillah relatif lancar ya teman-teman. Nah kan dari arah Nagrek ke sini cenderung sepi ya. Kalau tadi melihat kita kendaraan roda 4 terutama ya, itu banyaknya ke arah Malang dan teman-teman. Tasik Malang ya, mungkin ke arah Jawa, Tasik Pangandaran, Banjar dan seterusnya. Karena memang ke arah Garut ini cenderung sepi.
Ya udah teman-teman. Oh ada, dia mogok ya. Ini kita masuk batas kota ya, batas kabupaten, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Nah, baru kita lewatin tuh. Sekarang kita sudah masuk di Kabupaten Garut dengan batas kabupaten yang tadi ya, teman. Ini jalan di sini agak kurang rata, teman-teman. Banyak tambalan, gelombang. Jadi kalau misalkan lewat sini hati-hati. Nah, nyelip dulu ya. Cenderung sepi ya, teman-teman. Nah, sedikit ada pelambatan. Biasanya di depan tuh ada rumah makan, teman-teman, sehingga ada keluar masuk atau kendaraan yang parkir di pinggir jalan ya, dan itu sedikit memperlambat laju kendaraan yang melintas gitu ya. Nah kayak gini, banyak yang parkir. Ya, alhamdulillah lancar ya, teman-teman. Ya, ini di depan biasanya diputar atau dibalik, diarahkan ke apa namanya, jalan baru ya, teman-teman. Diarahkan ke jalan baru ke kiri untuk mobil terutama. Nggak tahu nih sekarang seperti apa kondisinya, apakah masih diarahkan ke kiri atau diluruskan.
Oh iya, dibelokin ke kiri teman-teman, untuk mobil ya terutama. Kalau motor nanti bisa muter balik lagi sebenarnya, kalau motor ya teman-teman. Kalau motor bisa muter balik lagi karena uh, masih ada space ya. Kalau untuk mobil nggak bisa. Untuk mobil nggak bisa. Kalau motor bisa teman-teman. Sini ya. Ini kondisi lalu lintas tadi ya, dari Cileunyi kita sudah masuk kawasan Kadungora teman-teman. Kadungora Garut. Kadungora Garut. Masuk kawasan Kadungora Garut. Ini perlintasan kereta api di sini. Itu kalau stasiunnya disebutnya stasiun LS, tapi adanya ada di Kadungora. Unik sih. Termasuk perbatasan Kadungora LS. Nah, nyelip dulu ya. Nah, kita sudah masuk di kawasan LS teman-teman. Masuk kawasan LS ya. Lancar sekali jalannya.
Ada yang dua bakso tahu apa gitu ya. Nah, iya. Enak kayaknya kalau makan bakso tahu nih teman-teman, malam-malam gini. Dari Cileunyi sampai sini teles ya, hampir 1 jam ya teman-teman ya. Tapi kalau perjalanan kurang lebih 1 jam sebenarnya normal dan sehari-harinya kita jalan dan Cileunyi ke sini tuh kurang lebih 1 jam. Nah di sini teman-teman harus hati-hati ya, karena keluar masuk dari jalur kiri ya teman-teman. Ini yang tadi mobil di rel yang tadi mengarah tadi yang di belok ke kiri, nanti keluarnya di sini teman-teman. Kalau terus melalui jalur jalan baru ya. Tapi kadang ada juga yang menerobos ke perkampungan ya, sehingga keluarnya pun di daerah LS juga, bahkan di daerah masih di daerah Kerumora ya. Tanjakan cukup panjang, kalau tidak terlalu panjang tapi cukup panjang ya. Jadi kendaraan agak cukup berat sih di daerah sini. Kalau truk dengan muatan besar atau berat biasanya banyak juga yang nggak kuat atau malah mogok gitu ya. Oh dari arah Garut sepi ya.
dari arah Garut sepi banget. Alhamdulillah cuaca dari Cileunyi sampai Garut ini ya uh, cerah teman-teman. Bahkan kalau tadi daerah Cileunyi ada basah bekas hujan tadi siang, kalau di masuk Garut itu kering teman-teman. Ya pada dasarnya hujan ataupun tidak hujan alhamdulillah ya, itu yang Allah kasih buat kita. Misalkan kalau kemudian mudik ke arah Garut ini sangat mendukung ya. Kita masuk daerah sini tersebut kalau siang ya karena banyak aktivitas keluarga dan juga aktivitas penunjangan ya. Dari sini ke sekitar ambil di malam hari ini karena udah malam saya jadi cukup lancar. Sekarang jam 21.46. Bismillah.
Bismillah. Oke. Masuk gara-gara kakak ya teman. Kalau mau ke Cipanas ya, ambil kanan ya dari sini. Mau makan nasi berkode ya di sini di Cipanas.